Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Putih Santoso dengan NPM 52413111026. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan dalam pembuatan prosesor. Mata kuliah Sistem Komputer, dosen pengampu Pak Triwidodo STMKom, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi, Universitas Teknologi Yogyakarta. Tahapan pembuatan prosesor. Oke, bahan pertama yang dibutuhkan dalam pembuatan prosesor adalah pasir. Pasir seperempat bagiannya terbentuk dari silikon, yakni unsur kimia paling melimpah kedua di muka bumi setelah oksigen. Pasir, terutama quartz, memiliki persentase silikon yang tinggi di dalam bentuk silikon dioksida atau SiO2 dan merupakan bahan dasar untuk pembuatan semikonduktor. Setelah memperoleh mentahan dari pasir dan memisahkan silikonnya, material yang kelebihan dibuang. Lalu, silikon dimurnikan secara bertahap hingga mencapai kualitas semikonduktor manufacturing quality atau biasa disebut electronic grade silicon. Pemurnian ini menghasilkan sesuatu yang sangat dahsyat, di mana electronic grade silicon hanya boleh memiliki satu alien atom di setiap 1 miliar atom silikon. Setelah tahap pemurnian silikon selesai, silikon memasuki fase peleburan. Dari video di atas, kita bisa melihat bagaimana kristal yang berukuran besar muncul dari silikon yang dileburkan. Hasilnya adalah kristal tunggal yang disebut ingot. Kristal tunggal atau ingot ini terbentuk dari electronic grade silikon. Besar satu buah ingot kira-kira 100 kg atau 220 pounds dan memiliki tingkat kemurnian silikon hingga 99,9999%. Setelah itu, ingot memasuki tahap pengirisan. Ingot diiris tipis hingga menghasilkan silicon disks yang disebut dengan wafers. Beberapa ingot dapat berdiri hingga 5 kaki. Ingot juga memiliki ukuran diameter yang berbeda, tergantung seberapa besar ukuran wafers yang diperlukan. CPU zaman sekarang biasanya membutuhkan wafers dengan ukuran 300 mm. Setelah diiris, wafers dipoles hingga benar-benar mulus sempurna. Permukaannya menjadi seperti cermin yang sangat-sangat halus. Kenyataannya, Intel tidak memproduksi sendiri ingots dan wafers, melainkan Intel membelinya dari perusahaan third party. Prosesor Intel dengan teknologi 45 nanometer menggunakan wafers dengan ukuran 300 mm atau 12 inch. Sedangkan saat pertama kali Intel membuat chip, Intel menggunakan wafers dengan ukuran 50 mm atau 2 inch. Cairan biru yang digambarkan di atas adalah fotoresis, mirip dengan yang digunakan dalam film untuk fotografi. Wafers berputar selama langkah ini untuk menghasilkan lapisan yang merata, halus, dan juga sangat tipis. Di dalam fase ini, fotoresis disinari cahaya ultraviolet. Reaksi kimia yang terjadi dalam proses ini mirip dengan film kamera yang terjadi pada saat kita menekan shutter atau jepret. Daerah paling kuat atau tahan di wafers menjadi fleksibel dan rapuh akibat efek dari sinar ultraviolet. Pencahayaan menjadi berhasil dengan menggunakan pelindung yang berfungsi seperti stensil. Saat disinari sinar ultraviolet, lapisan pelindung membuat pola sirkuit. Di dalam pembuatan prosesor, sangat penting dan utama untuk mengulangi proses ini berulang-ulang hingga lapisan-lapisannya berada di atas lapisan bawahnya, dan begitu seterusnya. Lensa di tengah berfungsi untuk mengecilkan cahaya menjadi sebuah fokus yang berukuran kecil. Dalam gambar tersebut, kita memiliki gambaran tentang seperti apa sebuah transistor tunggal jika kita dapat melihatnya dengan mata telanjang. Transistor berfungsi sebagai saklar yang mengendalikan arus listrik dalam sebuah chip komputer. Para peneliti Intel telah mengembangkan transistor dengan sangat kecil, sehingga mereka mengklaim sekitar 30 juta transistor dapat dimuat di kepala sebuah jarum. Setelah disinari sinar ultraviolet, bidang fotoresis benar-benar hancur lebur. Gambar di atas menampakkan pola fotoresis yang tercipta dari lapisan pelindung. Pola ini merupakan awal dari transistor, interconnect, dan hal yang berhubungan dengan listrik berawal dari sini. Meskipun bidangnya hancur, lapisan fotoresis masih melindungi material wafers, sehingga tidak akan tersketsa. Bagian yang tidak terlindungi akan disketsa dengan bahan kimia. Setelah tersketsa, lapisan fotoresis diangkat dan bentuk yang diinginkan menjadi tampak.
Fotoresis kembali digunakan dan disinari dengan sinar ultraviolet. Fotoresis yang tersinari kemudian dicuci dahulu sebelum melangkah ke tahap selanjutnya. Proses pencucian ini dinamakan ion doping, proses di mana partikel ion ditabrakan ke wafers, sehingga sifat kimia silikon dirubah agar CPU dapat mengontrol arus listrik. Melalui proses yang dinamakan implantasi ion, yang merupakan bagian dari proses ion doping, daerah silikon pada wafers ditembak oleh ion. Ion ditanamkan di silikon supaya merubah daya antar silikon dengan listrik. Ion didorong ke permukaan wafers dengan kecepatan tinggi. Medan listrik melajukan ion dengan kecepatan lebih dari 300.000 km per jam atau sekitar 185.000 mil per horse. Setelah ion ditanamkan, fotoresis diangkat dan material yang berwarna hijau pada gambar sekarang sudah tertanam alien atom. Transistor ini sudah hampir selesai. 3 lubang telah tersketsa di lapisan isolasi yang berwarna ungu kemerahan yang berada di atas transistor. 3 lubang ini akan diisi dengan tembaga yang berfungsi untuk menghubungkan transistor ini dengan transistor lain. Selanjutnya, wafers memasuki tahap copper sulfate solution. Pada tingkat ini, ion tembaga disimpan ke dalam transistor melalui proses yang dinamakan electroplating. Ion tembaga berjalan dari terminal positif atau anoda menuju terminal negatif katode. Hasilnya, ion tembaga telah menjadi lapisan tipis di permukaan wafers. Selanjutnya, material yang kelebihan dihaluskan sehingga meninggalkan lapisan tembaga yang sangat tipis. Langkah selanjutnya adalah langkah penghubungan transistor. Banyak lapisan logam dibuat untuk saling menghubungkan bermacam-macam transistor. Bagaimana rangkaian hubungan ini disambungkan? Itu ditentukan oleh teknik arsitektur dan desain tim yang mengembangkan kemampuan masing-masing prosesor, di mana chip komputer terlihat sangat datar. Sebenarnya memiliki lebih dari 20 lapisan untuk membuat sirkuit yang kompleks. Jika kamu melihat dengan kaca pembesar, kamu akan melihat jaringan bentuk sirkuit yang rumit dan transistor yang terlihat futuristik atau multi-layered Higgs system. Bagian dari sebuah wafers yang sudah jadi ini diambil untuk dilakukan tes fungsionalitasnya. Pada tahap tes ini, pola-pola dimasukkan ke dalam tiap chip dan respon dari chip tersebut dimonitor dan dibandingkan dengan daftar yang sudah ditetapkan. Setelah pengujian menentukan bahwa wafers memiliki hasil unit prosesor yang berfungsi dengan baik, wafer dipotong menjadi beberapa bagian yang disebut dice. Dice yang memberikan jawaban yang benar terhadap pola pengujian akan diajukan untuk langkah berikutnya, yaitu pengemasan, sedangkan dice yang buruk akan dibuang. Ini adalah dice individual yang telah dipotong pada langkah sebelumnya, yaitu langkah pengirisan. Dice yang ditunjukkan di sini adalah dice prosesor Intel Core i7. Selanjutnya, lapisan bawah, dice dan heat spreader dipasang bersama untuk membentuk prosesor. Lapisan hijau yang bawah digunakan untuk membentuk listrik dan mechanical interface untuk prosesor supaya dapat berinteraksi dengan sistem PC. Heat spreader adalah thermal interface di mana solusi pendinginan diterapkan, sehingga prosesor dapat tetap dingin saat beroperasi. Mikroprosesor adalah produk buatan yang paling rumit di dunia. Bahkan dibutuhkan ratusan langkah dan hanya langkah-langkah terpenting saja yang telah divisualisasikan dalam video ini. Langkah yang terakhir adalah langkah pengujian akhir. Selama pengujian akhir ini, prosesor akan diuji berdasarkan karakteristik utamanya. Di antara karakteristik yang diuji adalah disipasi daya dan frekuensi maksimum. Berdasarkan hasil tes sebelumnya, prosesor dikelompokkan dengan prosesor yang memiliki kemampuan yang sama. Proses ini dinamakan dengan binning. Binning ditentukan dari frekuensi maksimum prosesor. Kemudian, tumpukan prosesor dibagi dan dijual sesuai dengan spesifikasi stabilnya. Terakhir, prosesor yang sudah dikemas dan dites pergi menuju pabrik atau dijual eceran, misalnya ke toko komputer. Demikianlah tahapan dalam proses pembuatan prosesor yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.